Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar untuk kuliah ke-15 ya, analisis kelayakan usaha agribisnis. Kita lanjutkan dengan presentasi. Hari ini yang akan presentasi dua kelompok 1 dan kelompok 8. Untuk kesempatan pertama disilakan terlebih dahulu kelompok 8 untuk menyampaikan bisnis plan project-nya. Silakan kelompok 8. Ya, ke kelompok 8, silakan. Oke. Mau apa udah ada ini PPT-nya? Ya, udah, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan memaparkan rencana usaha kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Akbar Muhammad Rizky sebagai moderator, ada Arinur Rahman, Farah Almira, Hayati Nupus, Nur Rofi, dan Muhammad Yunizar sebagai penyaji. Baiklah, yang pertama yaitu sejarah. Sejarah akan dijelaskan oleh Nur Rofi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah usaha kami, yaitu selai anggur. Salah satu bisnis makanan yang saat ini digemari yaitu makanan kekinian yang bercita rasa manis. Atas dasar pertimbangan kami ini memilih mencoba memulai bisnis kuliner atau makanan pelengkap kekinian, yaitu selai anggur yang dinamakan yaitu Sorji. Karena kami melihat prospek usaha ini cukup baik beredar di pasaran, dan juga kebanyakan konsumen belum mengetahui produk ini, sehingga jika produk ini beredar, banyak konsumen juga yang tertarik untuk mencoba produk makanan ini. Next. Adapun visi misi, yaitu yang pertama visi menjadikan usaha selai anggur yang mendunia dan banyak disukai masyarakat. Yang kedua yaitu misi. Yang pertama, menciptakan dan menggali peluang potensi besar petani anggur lokal. Yang kedua, menciptakan produk olahan yang dimiliki standar mutu tinggi. Dan yang ketiga, yaitu membantu perekonomian dalam sektor usaha kecil menengah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu untuk aspek pemasaran. Aspek pemasaran akan dijelaskan oleh Arinur Rahman. Baiklah, selanjutnya segmentasi pasar. Yang pertama itu ada lokasi pasar. Karena usaha kami ini terbilang baru, maka kami akan menjualnya hanya di dalam kota Palembang terlebih dahulu. Karena itu juga kami memutuskan akan menjual produk ini secara online terlebih dahulu. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka kami akan menyediakan produk kami ini secara online melalui aplikasi Gojek, Grab, ataupun Shopee Food, sehingga dapat menjangkau ke seluruh kota Palembang. Dan apabila usaha kami ini sudah berkembang, maka kami akan membuka outlet khusus untuk menjual produk ini. Kemudian segmentasi waktu, karena produk yang akan kami jual adalah selai anggur yang memiliki rasa yang khas dengan perpaduan rasa asam dengan manis yang disukai seluruh kalangan, baik anak-anak sampai orang dewasa. Kemudian untuk segmentasi harga, untuk harganya sendiri
sudah termasuk terjangkau untuk anak-anak hingga orang dewasa. Untuk segmentasi demografi, produk kami sudah pasti bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan. Karena bahan yang kami gunakan dan cara pembuatannya higienis dan juga tanpa pengawet. Untuk rasanya sudah pasti akan disukai oleh anak-anak. Untuk target pasarnya sendiri ini, target pasarnya ini dari golongan anak-anak hingga orang dewasa, namun dikhususkan untuk anak remaja. Next. Kemudian target pasar. Ini semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk positioning banyaknya usaha sejenis yaitu di bidang kuliner, khususnya makanan kekinian. Membuat kami terus berpikir kreatif untuk terus mengembangkan usaha yang kami buat dengan inovasi-inovasi yang ada di dalamnya. Tentunya produk kami belum ada di pasaran karena merupakan produk kekinian yang terbaru. Next. Ini merupakan tabel permintaan. Untuk per tahunnya perkiraan permintaan itu sekitar 15.000 pieces. Sedangkan jumlah permintaan konsumen terhadap surgi ini diasumsikan minimal 700 pieces per bulan. Dan diasumsikan konsumen yang membeli produk dari surgi itu sebanyak 85% dari total pengunjung yang diasumsikan. Next. Ini merupakan tabel penawaran. Penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar. Untuk pesaingnya seperti Menthol, Smoker, GoPro Grip itu sekitar 3.000 sampai 4.000 kapasitas produksinya per tahun. Sedangkan untuk perkiraan produksi kami sekitar 5.000 per tahunnya. Next. Kemudian untuk rencana penjualan pangsa pasar, untuk permintaannya sekitar 15.000 dan penawarannya 5.000. Jadi peluang yang didapat itu sekitar 10.000. Sedangkan rencana penjualannya itu 9.000 dan pangsa pasarnya sekitar 90%. Next. Untuk pemasaran perusahaan dan pesaing. Untuk produk dan price untuk harganya sendiri itu sekitaran 25.000. Sudah cukup murah untuk kalangan anak-anak remaja maupun orang dewasa. Sedangkan untuk promosinya sendiri kami akan menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Dan juga menggunakan aplikasi marketplace seperti Gojek, Grab, Shopee Food. Dan juga bisa menggunakan brosur, membagikannya kepada masyarakat, serta juga bisa mengikuti event-event tertentu apabila ada event-event yang akan dilakukan. Kemudian untuk placement-nya sendiri, sistem distribusi atau penjualan produk ini menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara konsumen membeli sendiri ke stand atau outlet jika kami sedang membuka stand di suatu event atau menggunakan sistem delivery pemesanan secara online dengan aplikasi Grab ataupun Shopee Food. Kemudian people, tenaga kerja atau sumber daya manusia yang ada di dalam usaha ini terdiri dari 5 pemilik yang terbagi tugasnya atau tanggung jawabnya menjadi 5 bagian. Mulai dari aspek produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan dan pelayanan konsumen, serta pengiriman. Untuk prosesnya sendiri, selai anggur ini kami tawarkan ke konsumen merupakan olahan rumahan yang terjamin kualitas dan mutunya. Kemudian harga yang ditawarkan oleh selai anggur merupakan harga yang terjangkau pada pas di kantong remaja. Untuk produk dikemas dengan kemasan yang mudah dibawa kemanapun atau kemasan jar.
Kemasan di sini juga untuk melindungi makanan agar tidak mudah rusak. Kemudian pelayanan yang sangat ramah dengan menjelaskan kualitas produk dan juga manfaat dari produk tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hayati Nupus. Baiklah, di sini ada aspek organisasi dalam yang pertama yaitu nama perusahaan. Jadi nama perusahaan kami yaitu CV Sinar Bersama dengan nama produk yaitu Saurji. Kemudian nama pemilik dengan kepemilikan dipegang oleh 5 orang mahasiswa. Kemudian beralamatkan di Jalan Ogan nomor 10119 RT 39 RW 12 di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan. Bentuk badan hukumnya yaitu usaha ini berbentuk CV. Next. Nah, di sini ada pula bagian pemilik perusahaan ini, yaitu yang pertama Ari Nur Rahman dan Farah Almira sebagai manajer produksi, kemudian ada Nurrofi Mauludnya sebagai manajer keuangan, kemudian Hayati Nufus sebagai manajer pemasaran, kemudian ada Yunizer Mahendra sebagai pelayanan pelanggan. Di sini ada pun pembagian jabatan, jumlah staf, uraian tugas, dan penggajian, yaitu pertama manajer operasi atau produksi, uraian tugasnya yaitu melakukan perencanaan jadwal sesuai jadwal produksi, kemudian melakukan dan mengawasi proses produksi. Kemudian ada pun manajer keuangan yaitu mencari dan mengelola dana usaha, kemudian mencatat pembukuan kas pengeluaran dan pengeluaran usaha. Kemudian ada manajer pemasaran yaitu melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan melakukan perencanaan analisis peluang pasar. Kemudian ada pun bagian pelayanan pelanggan, yaitu membantu pelanggan untuk memberikan informasi, melayani pelanggan, dan meraih pelanggan agar menjadi konsumen setia. Bisa dilihat saudara-saudari pada jumlah gaji yaitu 5.700.000. Next. Berikut ini adalah surat situ dari tempat izin usaha kami. Next. Nah, ada pula kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan, yaitu pada minggu pertama survei pasar dan menyusun rencana usaha, kemudian pada minggu kedua yaitu melakukan survei mesin atau peralatan dan uji coba produksi, kemudian pada minggu ketiga yaitu survei tempat usaha dan pemasangan sarana penunjang, kemudian pada minggu keempat melakukan proses perizinan dan mencari tempat kerja serta operasional. Next. Dan ada pun inventaris kantor dengan segala alat-alatnya dengan jumlah total yaitu 4.870. Next. Kemudian ada pula suplai kantor dengan total Rp193.000. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah Almira. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek produksi. Yang pertama ada dimensi produk. Dimensi produk ini adalah selai atau salah satu jenis makanan awetan berupa sari buah atau buah-buahan yang sudah dihancurkan dan ditambah gula, lalu dimasak hingga kental atau berbentuk setengah padat. Selanjutnya ada nilai produk. Nilai produk ini memiliki 5 manfaat. Yang pertama ada manfaat inti, yaitu konsumen mendapatkan produk makanan pelengkap yang enak, murah, sehat, dan bernutrisi. Yang kedua ada manfaat dasar. Dengan adanya produk selai anggur ini menjadikan inovasi terbaru dari jenis makanan pelengkap yang eksis di masyarakat. Yang ketiga ada manfaat yang diharapkan. Konsumen mendapatkan selai yang sehat, yang bernutrisi tanpa bahan pengawet, yang berasal dari anggur petani lokal. Yang keempat, ada manfaat di atas harapan, yaitu konsumen dapat mengenal produk Saurji agar dapat meluas di pasaran. Yang terakhir ada manfaat potensial. Produk Saurji ini mudah dijumpai di beberapa tempat penjualan seperti Indomart, Alfamart, dan toko kelontong lainnya. Selanjutnya ada fungsi produk.
Fungsi produk ini berlatar belakang banyaknya produk makanan pelengkap yang eksis dan banyak diminati tetapi kurang sehat, serta permintaan konsumen yang semakin menginginkan produk yang lebih sehat. Selanjutnya ada cara pembuatan selai. Yang pertama, bersihkan anggur sampai bersih. Jika anggur ada biji, belah dua dan buang bijinya, lalu blender sesuai tekstur yang diinginkan. Kami suka yang tidak terlalu halus, jadi sebagian kami keluarkan dari blender sebelum benar-benar halus, sisanya di blender lagi. Selanjutnya, masukkan semua anggur yang sudah di blender ke dalam panci, lalu campur dengan gula dan masak sambil diaduk. Terus dengan api kecil hingga mengental sekitar 20-30 menit atau tergantung besar api. Selanjutnya, setelah hampir sampai kekentalan yang diinginkan, dicoba sedikit. Boleh ditambahkan gula atau lemon, karena anggur asam jadi tidak menambahkan air lemon. Masukkan juga bubuk vanila atau boleh di skip, lalu aduk sebentar lalu matikan api agar tidak menggumpal. Yang terakhir, dinginkan selai, lalu simpan di kulkas pada toples yang sudah steril dengan dikukus atau dipanaskan di microwave. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Pada tahun 2021 rencana produksi selai ini adalah 9.000 piece, 2022 9.000 piece, 2023 9.000 piece. Selanjutnya ada tanah dan bangunan. Pada perencanaannya, usaha Sorgi ini akan dipasarkan di Jalan Ogan nomor 1099, RT 39, RW 12, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan. Jika membuka stand atau bazar atau outlet berukuran 3 kali 5 meter dengan sewa perharinya sebesar Rp500.000. Selanjutnya ada pemasangan sarana penunjang. Di sini ada jenis biaya. Yang pertama pemasangan instalasi listrik, yang kedua ada pemasangan instalasi air atau pump, yang ketiga ada pemasangan instalasi internet dengan total biaya pemasangan sarana penunjang yaitu Rp6.600.000. Selanjutnya ada mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan ini meliputi kompor, gas, alat saringan, baskom, pisau, sarung tangan plastik, piring, sendok, pengaduk adonan, spatula, talenan, panci, mangkok mesin pembuat selai, jar kaca, timbangan kue, dan stiker dengan total biaya mesin dan peralatan Rp3.654.000. Selanjutnya ada bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan pada produk kami adalah anggur, yang kedua gula pasir, dan yang ketiga pengental atau pektin. Selanjutnya ada bahan pelengkap. Bahan pelengkap yang digunakan pada produk kami adalah air, perisa anggur, dan vanili. Selanjutnya jumlah harga bahan baku. Harga bahan bakunya yaitu anggur, pengental, air, gula pasir, vanili, dan perisa anggur dengan total pembelian harga bahan baku sekitar Rp116.000. Selanjutnya ada tenaga produksi. Jenis kegiatan produksinya meliputi operasi atau produksi, keuangan, pemasaran, dan pelayanan masyarakat dengan total upah tenaga produksi sistem harian sekitar Rp81.000.000. Selanjutnya ada biaya umum usaha. Biaya umum usaha ini meliputi pemeliharaan mesin dan peralatan, suku cadang bahan bakar, oli dan sebagainya, rekening listrik, air dan telepon, pemeliharaan bangunan dengan total biaya umum usaha atau pabrik per tahun Rp1.800.000. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya aspek keuangan. Baiklah, yang untuk asumsi yang pertama itu narasi satu, kemampuan memproduksi selai anggur per bulan itu 700 pieces.
Kemampuan untuk memproduksi selai anggur per minggu itu 175 pieces. Harga jual selai anggur per kemasan itu 25.000. Untuk harga beli anggur per kilogramnya, 1 kilogram itu 50.000. Biaya kerusakan 0,1%. Karyawan bekerja dalam 1 tahun 12 bulan. Untuk melaksanakan usaha diperlukan investasi. Jadi di sini kami memiliki 2 surat izin, yaitu Situ dan Siup, yang dimana masing-masingnya dengan harga 1.250.000. Untuk sewa bangunan itu 500 meter dengan harga 500.000 dengan umur ekonomi 10 tahun. Kendaraan itu kami ada pick up dengan jumlah 1 unit dengan harga 55 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Dan ada juga sepeda motor 1 unit dengan harga 10 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Untuk alat produksi dan pengemas, timbangan kue 1 unit itu 50.000. Wadah 1 unit 3.000, mesin selai 1 unit 2 juta, kompor gas 1 unit 300.000, ember baskom 2 unit 15.000, pisau 1 unit 10.000, pengaduk adonan 1 unit 15.000, tabung gas 2 unit 280.000, spatula 3 unit 20.000, sarung tangan 100 unit itu 14.000. Untuk sendok 10 unit 50.000, talenan 1 unit 15.000, dan freezer 1 unit 3 juta. Peralatan lainnya seperti laptop, kipas angin, laptop 1 unit 2.500.000, umur ekonomis 5 tahun. Untuk kipas angin 2 unit 200.000 dengan umur ekonomis 5 tahun. Meja kantor 1 unit 300.000. Papan tulis 1 unit 70.000. Smartphone 1 unit 1.500.000. ATK 1 unit 193.000. Kursi kantor 3 unit 100.000. Stiker 300 unit 300.000. Penyusutan nilai investasi dianggap tetap tiap tahun pada akhir tahun ketiga. Nilai sisa 3.629.571.000. Bahan dan peralatan habis pakai yang dibutuhkan dan melaksanakan usahanya dalam sebulan untuk memproduksi 700 pieces selai anggur. Untuk bahan baku itu anggur 15 satuan 15 kg 50.000. Bahan seperti bahan pengental itu 1 kg 16.000. Air galon 20.000. Bahan pembantu gula pasir itu 1 kg 14.000. Listrik 200.000. Isi tabung gas 2 unit 75.000. Bahan pengemasan jar 300 unit 3.000. Next. Asumsi periode proyek itu 3 tahun. Bulan kerja per tahun itu 12 bulan. Output produksi dan harga. Produksi selai anggur per tahun itu 700 pieces. Produksi selai anggur per minggu 175 pieces. Harga penjualan selai anggur 25.000 per pieces. Lama menunggu penambatan 1 hari. Kerusakan bahan baku 0,1%. Tenaga kerja tetap 3 orang, produksi 1 orang, pemasaran 1 orang. Menggunakan input dan harga itu input anggur 1 bulan 15 kg. Harga pembelian 50.000. Suku bunga per tahun itu 10%. Proporsi modal kredit 40%, modal sendiri 60%. Jangka waktu kredit 3 tahun.
Next. Biaya investasi. Untuk biaya investasi itu jumlah biayanya itu dengan jumlah biaya 71.257.000 dan atas lagi nilai penyusutannya dengan jumlah 21.077.933 dan jumlah sisa proyek 8.713.000. Jadi di sini kami menggunakan kredit 40%, 28.502.800 dengan dana sendiri 60%, yaitu 42.754.200 rupiah. Biaya personal anggur 15 kg 50.000. Jumlah biaya 1 bulan itu 750.000. Jadi dengan total biaya variabel 4.440.000 satu bulannya, untuk 1 tahun 53.280.000. Untuk biaya tetap seperti tenaga kerja atau pimpinan, pemasaran, keuangan, produksi, direksi, air, listrik, internet, ATK, dan biaya lain-lainnya itu dengan total 1 bulannya 9.715.000. Untuk total 1 tahunnya 116.580.000. Dan biaya pemasaran, tenaga kerja atau biaya lain-lain itu dengan total 1 bulan 580.000 dan 1 tahun 6.960.000. Kebutuhan modal kerja. Biaya produksi 14.155.000. Modal kerja sumber dana modal kerja dari kredit 40% dan dana sendiri 60%. Next. Jadi total selai anggur, jadi total 17.150.000 untuk 1 bulan dan penjualan 1 tahun 205.800.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yuniza. Oke lagi Bos. Naik lagi Bos. Asuransi kredit investasi pada tahun ke-0 yaitu 342 juta. Dan pada tahun pertama asuransi tetap 114 juta, bunga 28 juta, dan total 142 juta. Pada tahun kedua yaitu 114 juta, bunga 17 juta, dan total 131 juta. Dan tahun ketiga 114 juta, bunga 6 juta, dan total 120 juta. Boleh lagi, Bos? Anggaran pokok pada tahun pertama yaitu 149 juta. Anggaran bunga 37 juta. Total anggaran yaitu 187 juta. Saldo awal 448 juta. Dan saldo akhir 298 juta. Pada tahun kedua,
anggaran pokok 149 juta, anggaran bunga 23 juta, total anggaran 172 juta, saldo awal 298 juta, dan saldo akhir 149 juta. Pada tahun ketiga, anggaran pokok 149 juta, anggaran bunga 8 juta, total anggaran yaitu 157 juta. Saldo awal 49 juta dan saldo akhir 0. Selanjutnya. Proyeksi rugi laba usaha. Total penerimaan pada tahun pertama sampai tahun ketiga yaitu Rp205.800.000. Total pengeluaran pada tahun pertama 235 juta, pada tahun kedua 220 juta, dan tahun ketiga 205 juta. R per L sebelum pajak pada tahun pertama 30 juta, tahun kedua 15 juta, dan tahun ketiga 189.000. Pajak 10%, pada tahun pertama 3 juta, tahun kedua 1.500.000, dan tahun ketiga Rp18.000. Laba setelah pajak pada tahun pertama 27 juta, tahun kedua 13 juta, dan tahun ketiga 170.000. Profit on sales minus 13,15% pada tahun pertama, dan tahun kedua minus 6,62%, tahun ketiga minus 0,08%. BEP rupiah pada tahun pertama 236 juta, pada tahun kedua 216 juta, tahun ketiga 196 juta. Next. Koreksi asuran kas sinar bersama. Harus masuk, total harus masuk pada tahun ke-0 yaitu 384 juta. Pada tahun pertama 325 juta, pada tahun kedua 205 juta, dan tahun ketiga 214 juta. Harus keluar, total harus keluar pada tahun pertama 71 juta. Pada tahun ke-0 71 juta. Pada tahun pertama 361 juta. Pada tahun kedua 347 juta. Tahun ketiga 334 juta. Harus bersih berjumlah pada tahun ke-0 313 juta. Pada tahun pertama 36 juta, tahun kedua 141 juta, dan tahun ketiga 119 juta. Cash flow untuk menghitung IRR pada tahun ke-0 71 juta. Pada tahun pertama 31 juta, tahun kedua 30 juta, dan tahun ketiga 37 juta. Discuss faktor 10%, 0,100. Pada tahun pertama 0,9091, tahun kedua 0,8264, dan tahun ketiga 0,7513. Present value pada tahun ke-0 7 juta, pada tahun pertama 29 juta, tahun kedua 25 juta, tahun ketiga 28 juta. Community pada tahun ke-0 7 juta, pada tahun pertama 21 juta, tahun kedua 47 juta, dan tahun ketiga 75 juta. Analisis kelayakan usaha, NPV 10%, yaitu Rp75.447.069. IRR 16,60%. NET B per C 11,59. PBP 1,8. Selanjutnya. Proyeksi arus kas
harus masuk untuk menghitung IRR pada tahun pertama 205 juta, pada tahun kedua 205 juta, dan tahun ketiga 214 juta. Total harus keluar pada tahun ke-0 71 juta, pada tahun kedua 173 juta, pada tahun pertama 173 juta, tahun kedua 175 juta, dan tahun ketiga 176 juta. Arus keluar untuk menghitung IRR pada tahun ke-0 71, tahun kedua 173, tahun pertama 173, tahun kedua 176 juta, dan tahun ketiga 176 juta. Cash flow untuk menghitung IRR pada tahun ke-0 71 juta, tahun pertama 31 juta, tahun kedua 30 juta, dan tahun ketiga 37 juta. Discuss faktor 14%, pada tahun ke-0 1,00, pada tahun pertama 0,9091, pada tahun kedua 0,2864, tahun ketiga 0,7513. Present value pada tahun ke-0 71 juta, pada tahun pertama 29 juta, pada tahun kedua 25 juta, dan tahun ketiga 28 juta. Community pada tahun ke-0 71 juta, pada tahun pertama 42 juta, tahun kedua 16 juta, dan tahun ketiga 11 juta. Analisis kelayakan usaha, NPV 10%, 11.355.769 rupiah. IRR 18,60%. NETB persis 1,16, PBP 2,6. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan kelompok kami. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 1 untuk mereview kelompok kami. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 8. Saya Rosa Putri Hani, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memberikan review saya mengenai presentasi dan juga rencana bisnis dari kelompok 8. Tadi ini kan usaha baru. Nah, tadi yang saya lihat di permintaan dan penawaran bahwa usaha kalian itu sudah bisa menguasai, diproyeksikan dapat menguasai 90% dari pangsa pasar. Nah, menurut saya untuk usaha baru itu sedikit sulit untuk memenuhi 90% dari pangsa pasar itu. Nah, apakah dari memenuhi 90% target pasar itu? Lalu yang berkaitan dengan harga, saya belum bisa mengatakan harga ini terjangkau atau tidak karena saya belum tahu dari satu kaleng itu jumlahnya tuh isinya itu berapa gram. Karena kalau dibandingkan dengan usaha selai dengan produk dengan komoditas buah yang lain itu ada juga yang harganya itu 20.000. Nah, jadi satu kaleng dari selai ini isinya itu berapa gram. Jadi sekian review dan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 1, anggota kelompok 1 yang memberikan reviewnya. Ayo, kelompok 1 yang lain ada yang mau melanjutkan? Rosa, silakan. Ayo. Ada Risanita, ada Teniko, ada Nilam, ada Stepani. Silakan yang lain menyampaikan reviewnya. Nyimak nggak tadi? Nilam, nyimak nggak Nilam? Nilam?
Iya, Bu. Ya, silakan sampaikan reviewnya. Eh, dari yang saya lihat, di makalahnya belum terdapat cover dan logo yang informatif terkait produk usahanya. Nah, di sini saya juga ingin bertanya, apa yang membuat produk kalian lebih menarik agar orang akan lebih tertarik untuk memilih produk selai anggur daripada produk olahan selai yang berbahan dasar dari buah yang lainnya. Seperti yang di pasaran, yaitu ada stroberi, nanas, dan sebagainya. Dan yang sering dijual di pasaran sendiri itu masih jarang selai anggurnya. Baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi? Ayo, silakan. Dari Baik, Sanita. selanjutnya saya Ya, silakan ingin dari Sanita. mereview. Menurut saya kelompok 8 sudah menggambarkan logo usaha yang cukup baik, walaupun masih sedikit kurang informatif. Tapi saya menurut saya kalian kurang menjelaskan bagian produk yang kalian pakai ini akan menggunakan kemasan dalam bentuk apa? Apakah plastik, ataukah botol, ataupun kaleng, ataupun yang lainnya. Dan juga kalian, seperti yang dibilang sama teman saya tadi, kalian belum menjabarkan dalam produk kalian itu mempunyai isi berapa gramnya atau sebagainya. Lalu menurut saya, alangkah lebih baiknya jika kalian itu mencantumkan gambar logo usaha itu di slide awal. Jadi agar orang-orang yang melihat bisnis plan kalian ini lebih bisa ada bayangan di awal gitu. Produk kalian ini seperti apa. Jangan ditaruh di akhir. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Sudah, Risanita. Yang lain ada Teniko sama Stefani. Silakan. Sudah, Bu. Cukup. Cukup. Oke. Silakan ditanggapi kelompok 8. Ada, Bu, di materi. Baiklah, saya akan menanggapi review dari Riseneta. Mohon maaf sebelumnya karena kami kurang lengkap memaparkan untuk bagian kemasan. Itu kami kemasan menggunakan jar kaca yang seperti sudah dijelaskan oleh Arinur Rahman tadi dan para Almira. Jadi untuk isi kemasan itu kami untuk isinya itu 250 gram. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Ya, silakan. Seterusnya, lanjut. Ada yang bisa membantu Akbar? Anggota kelompok 8, silakan. Logo tadi, nah gimana logo? Nilam bilang belum jelas, Risanita bilang sudah jelas. Ini satu kelompoknya nggak kompak nih. Oke, silakan. Izin, Bu, Ya. menanggapi Farah, saudari Nilam terkait produk yang lebih menarik tadi. Pertanyaan dari Nilam tadi, apa yang membuat produk lebih menarik? Menurut kami yang membuat selai anggur kami lebih menarik itu kami menggunakan anggur lokal budidaya sendiri dan tidak memilih buah lain karena kami sekarang fokus hanya pada selai anggur. Bagaimana Saudari Nilam? Baik, dapat diterima.
izin menambahkan dari jawaban dari saudari Farah Almira terkait mengapa kami yakin bahwa kami bisa menembus pasar selai. Karena yang pertama itu tadi, karena kami menggunakan anggur lokal yang tentunya biasanya orang Indonesia kan ini punya budaya of the fruit, di mana kalau kami bisa membuktikan produk kami ini enak dan sesuai dengan lidah Indonesia, otomatis orang Indonesia juga akan berbondong-bondong membeli. Kemudian terkait pangsa pasar yang 90% tadi, itu terkait dengan karena kan selai anggur ini belum terlalu banyak dan adapun itu hanya ada di supermarket besar seperti ya pokoknya supermarket besar dan itu tuh impor semua. Jadi disitulah kami merasa ada celah untuk memenuhi pasar di Indonesia. Apalagi jika produk kami ini terbukti memenuhi selera masyarakat Indonesia. Ya, mungkin begitu saja dari saya. Ini moderatornya mana? Oke, moderatornya mana? Akbar? Ya, Bu. Gimana? Ya, gimana? Nggak ada lagi? Pertama review dari saya karena ini menghasilkan selai ya, jadi berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain itu dia pengemasan dengan menggunakan alat vakum tuh udah bisa ya dipakai. Tetapi kalau untuk selai dalam bentuk jar ini mungkin untuk tahap awal nggak apa-apa ya dengan komponen biaya investasi seperti yang ada sekarang. Tetapi nanti coba memungkinkan nggak kan kalau dia bentuknya jar itu dia harus disterilisasi dengan menggunakan autoclave yang kecil ya, harganya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta kalau nggak salah autoclave itu supaya nanti jarnya itu memang betul-betul steril, jadi setelah dia diisi dia dimasukin dulu ke autoclave gitu baru nanti bisa dipasang merek dan sebagainya, jadi dia betul-betul steril. Nah, bisa nggak komponen autoclave itu dimasukkan di dalam komponen biaya investasi supaya nanti apa ya biaya yang muncul itu memang real biaya siap gitu ya. Jadi kenapa kita perlu masukkan jar setelah diisi dengan selai itu ke dalam autoclave? Karena takutnya nanti seminggu kalau nggak masuk autoclave seminggu udah rusak nanti ininya, itu pertama. Jadi nanti coba lihat bagaimana masuknya autoclave itu ke dalam biaya berdampak pada pendapatan, kemudian IRR sama net BC-nya, itu yang pertama. Yang kedua, mirip dengan yang lain, hati-hati ya bikin menentukan jumlah produksi. Betul bahwa jumlah produksi itu kita bisa buka selagi dia punya pangsa pasar. Tapi persoalannya adalah di dalam bisnis plan yang kita buat ini kan permintaan, penawaran itu kan kita datanya hipotetik. Jadi sesuaikan dengan jumlah produksi itu, jangan karena mau mengejar ternyata selisih penawaran lebih besar daripada permintaan, tapi tidak melihat kapasitas produksi kita itu berapa. Hati-hati dengan kapasitas produksi. Kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah kontinuitas dari bahan baku. Belum disampaikan di dalam riset ini bahan bakunya sebetulnya dari mana, kemudian jenis anggurnya seperti apa. Kan anggur itu ada macam-macam ya, apakah memang kita fokus pada anggur yang manis, anggur yang asam gitu, karena dia asam itu makanya dibuat selai, karena kalau asam itu kan orang nggak suka makan. Nah, itu salah satu kelebihan dari unit usaha yang bisa kita kembangkan ya. Jadi itu review dari saya, nanti coba dipertimbangkan kembali dalam revisinya. Saya tutup ya presentasi untuk kelompok 8. Kita lanjutkan dengan kelompok 1 ya yang belum. Sebentar, saya end meeting dulu untuk yang ini supaya kita mulai lagi.